Kemudian sekarang kita akan melanjutkan di mana sebelumnya sudah kita bahas kaitannya dengan hal-hal yang berkenaan dengan darah wanita. Ya, sebelumnya sudah kita bahas nak ya, kaitannya dengan darah wanita. Di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan, kita sudah diskusikan darah yang keluar dari wanita ada berapa? Masih diingat insya Allah? Ada? Aywa. Yang pertama ada dinamakan darah fasad. Yang kedua ada namanya darah haid. Yang ketiga ada namanya darah nifas. Yang keempat ada namanya darah wiladah. Dan yang terakhir ada namanya darah istihadah. Sebelumnya sudah kita bahas juga kaitannya dengan darah fasad dan juga darah haid. Di mana tentunya yang namanya darah fasad ini akan keluar jika itu belum masuk kepada umur haid. Jika darah itu keluar dari seorang wanita ketika umurnya belum memasuki masa haid, maka itu akan dikatakan sebagai darah fasad. Begitupun jika darahnya keluar ketika sudah manufus atau sudah tidak pernah haid lagi, tiba-tiba kemudian dia keluar darah, maka itu juga masuk kepada kategori darah fasad. Kemudian yang kedua ada darah haid, di mana sudah kita diskusikan. Yang namanya darah haid itu sendiri adalah adamul khariju min farjil mar'ati ala sabilis sihah. Darah yang keluar dari farajnya wanita dalam keadaan sehat. Tentunya jika sudah masuk kepada masa haid, kepada umur haid. Umur haid masih ingat ada berapa? Berapa umur haid minimal? 9 tahun. Boleh kurang enggak? Boleh kurang? Boleh. Berapa bolehnya? 15 hari. Nah insya Allah ini masih diingat ya. Jadi umur minimal haid adalah 9 tahun kurang 15 hari. Maka jika seandainya kurangnya lebih dari 15 hari, maka akan masuk kategori darah fasad. Contoh, seandainya ada orang wanita keluar darahnya umurnya 9 tahun kurang 16 hari, maka berarti ini darah haid atau darah fasad? Kalau seandainya umurnya kurang 9 tahun, kurangnya di sini cuman 5 jam, apakah tergolong haid atau bukan? Haid atau fasad? Kenapa? Oke, karena tadi sudah kita diskusikan bahwasanya boleh kurangnya 15 hari. Kalau 15 hari aja udah boleh, udah termasuk daripada darah haid, maka apalagi jika kurangnya cuma 5 jam saja. Nah, itu kaitannya dengan darah haid. Kemudian sudah kita bahas juga aqallul haidi. Minimal yang namanya darah haid adalah yaumun wa lailatun, atau setara dengan 24 jam. Tapi kemudian yang 24 jam ini tidak melulu harus keluar full dari jam 7 sampai jam 7 lagi. Tidak begitu anakku. Tidak begitu, tapi minimalnya adalah 24 jam. Dan 24 jam ini bisa saja berkisar dari hari pertama sampai hari ke-15. Karena nanti maksimal masa haid adalah 15 hari. Contoh simpel, idza ra'atil mar'ah daman, apabila ada seorang wanita yang melihat darah pada hari pertama keluarnya cuma 3 jam doang. Nah gimana ini Om? Apakah dia termasuk haid atau bukan? Ini sudah sehari semalam tapi nggak keluar-keluar, keluarnya cuma 3 jam doang. Jangan langsung mandi, karena masih ada waktu, masih ada masa yang dikatakan dengan masa haid.
Jadi tadi Umi udah bilang, yang 24 jam itu tidak mesti harus keluar dalam sehari semalam, tapi bisa juga berjarak atau bisa berkisar antara hari pertama sampai hari ke-15. Sehingga dikatakan dalam fikih, kebiasaan atau aglabiyah wa ghalibuhu, yang namanya kebiasaan haid adalah 6 sampai 7 hari. Ini masa biasanya. Ya, wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Kebiasaannya 6 sampai 7 hari saja. Itu kebiasaan haid. Kalau minimalnya tadi berapa hari, Nak? Minimalnya berapa hari? 24 jam atau sehari semalam. Kalau kebiasaannya berapa? 6 sampai 7 hari. Wa aksaruhu ay aksarul haid khamsata asaro yauman. Dan paling maksimal lamanya orang haid adalah 15 hari. Nah, kemudian seandainya ada seorang wanita yang darahnya keluar lebih dari 15 hari, maka apakah ini tergolong darah haid atau darah fasad? Tidak juga. Tapi dia nanti akan masuk ke ranah darah istihadah. Sudah? Itu nanti kita harus bedakan mana darah fasad, mana darah haid, dan juga mana darah istihadah. Karena yang paling sering kita tempatnya keliru di sini adalah di darah haid sama darah istihadah. Kalau kaitannya dengan nipas ataupun kaitannya dengan wiladah, ini agak lumayan mudah untuk kita analisis, untuk kita cek, oh ini apakah darah nipas ataukah darah wiladah. Karena yang namanya darah wiladah itu sendiri adalah darah yang keluar mengiringi bayi ketika dia lahir. Karena nanti ketika kalian lahiran nanti akan kalian mengalami, pas anaknya keluar itu langsung tuh ada darah tuh yang mengiringi. Nah, inilah kemudian yang dinamakan dengan darah wiladah. Setelah itu ada istilahnya darah nipas. Sehingga kalau darah nipas, definisinya atau ta'rifatnya adalah adamul khariju akibal wiladah. Darah yang keluar yang disebabkan dengan melahirkan. Darah yang keluar yang disebabkan karena melahirkan. Tapi bukan darah yang mengiringi bayi. Ini bedakan. Karena kalau darah yang mengiringi bayi, ini dinamakan dengan wiladah. Kalau darah nipas yang diakibatkan karena melahirkan. Sehingga paling minimal kalau darah nipas itu adalah sesaat saja. Lahzoh katanya di sana. Ya. Makna kata lahzoh di sana adalah sesaat. Kalau biasanya golibnya adalah 40 hari. Arba'una yauman. Kalau paling lama orang nipas adalah berapa? 60 hari. Ini sudah dibahas, semuanya sudah dibahas. Sehingga oleh karena itu, untuk hari ini kita akan lanjutkan pembahasannya. Kaitannya dengan apa saja yang diharamkan, apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang haid, oleh orang yang sedang istihadah, oleh orang yang sedang nipas, atau yang sedang yang namanya wiladah. Apa saja yang boleh dilakukan, apa saja yang tidak boleh dilakukan. Nah, kembali lagi kita akan membuka kitab At-Tazkiratul Hadramiyah Bima yajibu 'alan nisa'i fil umuri diniyah. Ini merupakan kitab yang dikhususkan untuk wanita, yang ada kaitannya dengan masalah-masalah agama. Salah satunya di sana membahas tentang darah wanita. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala al-faqih rahimahullahu taala wa nafa'ana wal muslimin bi ulumihi wa bi ulumi masaihina bid daraini amin ya rabbal alamin. Summa qala
walladzi yahrumu bil haid wan nifas. Di sini akan dijelaskan apa saja yang haram bagi wanita yang sedang haid dan juga wanita yang sedang nifas. Wa yahrumu bil haid sittatul umurul lati tahrumu bil janabah. Hal yang diharamkan bagi wanita haid dan bagi wanita nifas sama halnya dengan hal yang diharamkan bagi wanita yang sedang junub. Salah satunya adalah wahiyas sholatu. Yang haram dilakukan adalah sholat. Maka nanti jangan sok pacu. Jangan sok nih ya. Padahal dia lagi nggak sholat, dia lagi haid, tapi kemudian dia bilang nggak ada saya kerjain nih. Udahlah saya sholat aja lah. Macuang. Pacu sangat dianjurkan, tapi kemudian jangan macuang. Nah ini beda sudah konteksnya. Ya. Karena hal yang diharamkan bagi wanita haid atau bagi wanita nifas dan juga bagi wanita yang sedang junub. Nah ini juga kaitannya dengan laki-laki. Laki-laki yang sedang junub juga nggak boleh dia melaksanakan sholat, bahkan haram hukumnya. Jadi nanti mohon maaf bagi laki-laki ini calon imam semua. Kebetulan di belakang ada laki-laki, walaupun ini adalah daurah fiqhun nisa, merupakan kajian tentang wanita, tapi kemudian ada juga laki-laki yang akan peduli tentang wanitanya, dan itu ada di belakang sana. Nah kemudian perhatikan untuk laki-laki yang sedang junub. Seandainya kebetulan kalian junub, tapi kemudian lupa kalau dia sedang junub, akhirnya cepet-cepet dia wudhu, dia ketiduran nih, tapi dia lupa dia sedang junub. Akhirnya dia segera mengambil air wudhu dan kemudian langsung berangkat ke masjid, langsung jadi imam. Kebetulan dia ini imam handal, tapi tadi lupa kalau dia sedang junub. Kenapa dia biasa lupa? Nyocok, nggak ada masalah, wajar. Kenapa? Kita ini adalah al-insan. Apa? Al-insan. Label kita adalah insan. Apa makna insan? Manusia. Kenapa manusia dikatakan insan? Linisyanihi aywah. Wa yusammal insan linisyanihi. Manusia dikatakan insan karena sifat pelupanya. Kalau nggak lupa, maka bukan manusia. Maka jangan heran nanti, kok saya lupa terus ya? Wajar, kalian manusia, kita manusia. Makanya kita dikasih nama insan. Ya, wasumiyal insan linisyanihi. Manusia dikatakan insan karena sifat lupanya. Ayo, kemudian selanjutnya kita lanjutkan yang tadi. Seandainya ada laki-laki yang sedang junub, kemudian dia pergi ke masjid jadi imam langsung, tapi kemudian setelah selesai sholat baru dia sadar, ya Allah lupa karan nyangka ke junub. Apalagi dia mohon maaf seandainya lagi pengantin baru nih ya, lagi honeymoonnya, dan dia merupakan imam besar, lupa lalu entan wah begawean cerita. Nah akhirnya ketika azan langsung dia cepat-cepat wudhu tanpa mandi dulu, langsung ke masjid jadi imam, Allahu Akbar sampai assalamualaikum, baru ingat kalau dia ternyata sedang dalam keadaan junub. Maka bagaimana, apa yang harus dilakukan? Tentunya dia akan mengulangi sholatnya karena sholatnya tidak sah. Tapi malu kita, masa kita mau umumin kita sedang junub? Bagaimana sedangkan jamaahnya banyak? Kemudian bagaimana kalau memang tidak bisa disampaikan secara langsung kepada jamaahnya? Ya enggak apa-apa, nanti disampaikan secara door to door. Assalamualaikum makake, mohon maaf sebentar mengganggu. Ada apa? Ada apa tadi? Nah misalnya nih ya, ulang sembahyang gih, yuk kemben. Ada saja nanti alasannya. Kalau malu nyebut dirinya sebagai orang yang sedang junub,
sede, sembahyang, betul ada kesalahan, atau apalah mungkin bahasanya. Kalau mungkin malu kalau untuk mengungkapkan dirinya sedang junub. Tapi kalau nggak malu ya enggak apa-apa, jujur saja, qul haqqo walau kana murran. Katakan saja sejujurnya. Apalagi kalau bisa langsung dikatakan ketika selesai sholat, biar bisa langsung diulangi sholatnya. Sama tentunya sama orang yang memenuhi syarat untuk menjadi imam atau untuk melaksanakan sholat. Salah satunya adalah suci. Nah itu untuk laki-laki. Jadi silahkan onya-onya angka ya. Oke, ini juga merupakan salah satu bagian atau salah satu hal yang tidak dibolehkan bagi wanita yang sedang junub atau yang sedang haid dan juga sedang nifas. Tidak boleh namanya melaksanakan sholat. Tidak boleh dia, karena tidak akan sah. Itu merupakan salah satu keringanan kepada wanita yang sedang dalam keadaan haid. Karena wanita haid tergolong wanita yang dalam keadaan uzur, sakit dia. Kenapa dia dikasih dispensasi oleh Allah? Karena yang namanya wanita haid sakit banget, iya kan? Luar biasa loh. Apalagi kalau baru hari pertama. Ada yang bahkan sampai pingsan, ada yang bahkan sampai muntah-muntah, ada yang luar biasa sakitnya di bagian perut, sampai yang berbantal bukan lagi kepala, tapi juga perut. Bahkan udah kepala udah nggak butuh bantal lagi, yang butuh bantal adalah perutnya. Ini loh wanita. Tapi ini kemudian menjadi salah satu keistimewaan wanita yang tidak akan pernah bisa dirasakan oleh laki-laki. Gimana pun meletnya dengan mame ya aran haid dinya ini. Tapi ada yang keluar dari lewat gituannya bagaimana? Ya, kendarahan. Dengan sebab apa mungkin ya? Tentunya kalau dia penyakit luar, artinya penyakit selain daripada haid. Karena bagi laki-laki tidak akan pernah merasakan yang namanya haid. Ini adalah khususiat. Ya, sifat kewanitaan yang memang tidak akan pernah bisa dirasakan oleh selain wanita. Nah, kemudian ya tadi, jadi haid ini merupakan hal yang sangat-sangat istimewa yang dianugerahkan Allah kepada wanita. Saking istimewanya sehingga ketika wanita mengalami haid, dia dapat keringanan dari Allah untuk tidak melaksanakan namanya sholat, karena dia sedang dalam keadaan sakit. Maka dari itu wanita haid, awal haid silahkan langsung baca Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Maka ketika kita membaca hal itu, dari tetesan pertama darah kita sampai terakhir nanti, itu akan menjadi pahala bagi kita, akan membawa pahala untuk kita. Tentunya jika kita sabar menghadapinya. Karena yang namanya haid ini sakit luar biasa. Tapi kemudian ketika ada wanita haid, tapi dalam kesehariannya ketika ada haid itu terus saja mengeluarkan al-hajar. Makna kata hajar di sana adalah kalimat-kalimat yang keras, kalimat-kalimat yang kotor. Saking sakitnya ya, sampai dia nyumpak nyenak, subhanallah. Ya, sebut waharan-haran gawah no. Luar biasa ini, bubuhu, sakit daran, ya begitu. Maka jika begitu, tentunya akan mengurangi, bahkan akan membuat pahalanya gugur. Selanjutnya, yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas adalah tawaf. Tawaf ini tidak boleh dilaksanakan oleh wanita haid. Tawaf ini merupakan salah satu dari bagian atau salah satu daripada rukun haji yang tentunya akan sah jika kita melaksanakannya. Dan jika itu luput, tentunya haji kita tidak akan sah. Nah, inilah kemudian yang menjadi perbincangan para ulama fikih. Karena apalagi zaman sekarang untuk menunggu mendapatkan giliran haji ini luar biasa lama. Minimalnya 10 tahunan. Kalau sekarang seandainya kalian daftar 2024, maka minimal nunggunya 10 tahun berarti berapa? 2034.
kalau umur kita sampai sana. Karena beberapa alasan tadi, sehingga di sini para ulama fikih, para mujtahid, para pakar pada ilmu fikih bersepakat, bagi wanita yang masih dalam masa sering haid atau masih dalam konteks umur masih haid, maka bagi dia ketika mau pergi haji boleh untuk mengonsumsi obat untuk penundaan haidnya. Ini ada unsur kebolehannya. Karena apa? Jika dia haid nanti dia tidak akan bisa melaksanakan yang namanya tawaf. Haram bagi wanita yang haid untuk melaksanakan tawaf. Dari itu ada unsur kebolehannya untuk mengonsumsi daripada sesuatu yang bisa menahan haidnya ketika mau pergi haji. Oh berarti boleh nggak kalau kita konsumsi obat nanti pada bulan Ramadan biar nggak ada yang rusak puasa kita? Kalau tidak ada ilat atau uzur yang lain yang sifatnya doruri, maka tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa tadi pada bab itu dibolehkan? Karena ada sifat kedaruratannya. Karena untuk menuju ke tanah suci tidak kaleng-kaleng nunggunya, dan biaya juga luar biasa. Maka ini kemudian menjadi kesempatan kalau bagi kita-kita seperti kita-kita yang memang ekonomi menengah ke bawah, itu luar biasa loh. Sehingga kemudian mengkonsumsi obat untuk menahan haid ketika akan haji nanti itu ada unsur kebolehannya. Selanjutnya yang tidak dibolehkan bagi wanita haid di sini adalah masul mushaf wa hamluhu, menyentuh Al-Quran dan juga membawa Al-Quran. Ini tidak boleh bagi wanita yang haid. Tidak dibolehkan kecuali dalam beberapa keadaan. Karena usul fikih mengatakan ad-daruratu tubihul mahzurat. Kedaruratan itu bisa membolehkan hal-hal yang dilarang. Tadi konsepnya mengatakan wanita haid, wanita nifas tidak boleh namanya menyentuh atau membawa Al-Quran, kecuali contoh, ada kita lihat lembaran Al-Quran berserakan. Seandainya kita tidak akan mengambilnya, maka akan ada kemungkinan untuk diinjak. Atau ada anak kecil yang memungkinkan untuk bisa menyobek-nyobeknya. Maka ini lari kepada darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Kedaruratan itu bisa membolehkan hal-hal yang dilarang. Maka kalau begitu keadaannya, kalau begitu taswir masalahnya, ada unsur kebolehannya untuk kemudian menyentuh dan mengamankan lembaran-lembaran mushaf tersebut agar tidak kemudian diinjak, agar tidak kemudian disobek dan seterusnya. Selanjutnya yang tidak boleh juga di sini adalah al-lubsu fil masjidi, menetap di masjid. Di sini tidak mengatakan lewat masjid, tapi mengatakan apa? Al-lubsu. Ma makna al-lubsu? Berdiam atau menetap atau duduk atau yang lainnya, sehingga kita membutuhkan waktu agak lumayan lama lah untuk diam di masjid tersebut. Maka itu tidak boleh hukumnya anakku. Kalau sekedar lewat boleh, tapi kemudian jangan bolak-balik terus. Ini bolak-balik terus ya, sampai dari pagi sampai malam bolak-balik terus. Subhanallah, ngapain juga? Begitu kan? Ya. Jadi kalau sekedar lewat itu tidak ada masalahnya, nak. Yang tidak boleh itu adalah al-lubsu fil masjidi, berdiam diri di masjid dalam waktu yang agak lumayan lama. Sumaqal wa qiraatul Qur'ani biqasdil Qur'an. Nah, ini yang harus kita pahami. Yang tidak boleh juga di sini adalah membaca Al-Qur'an dengan niat membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an dengan niat membaca Al-Qur'an. Apa artinya?
Kalau kita membaca Al-Quran dengan niat doa, maka tidak ada masalah. Contoh, ada beberapa redaksi dalam Al-Quran yang memang notabene sebagai doa, ya kan? Di hizib banyak tertera doa-doa yang diambil dalam Al-Quran. Maka bagaimana hukumnya kita untuk membacanya? Boleh jika kita niatnya adalah doa. Karena jelas di sini mengatakan qiraatul Quran because dil Quran. Yang tidak boleh itu adalah membaca Al-Quran dengan niat Al-Quran. Sudah paham? Ya. Tapi kemudian ada juga yang bertanya, gimana dengan wanita yang misalnya dia adalah seorang hafizah? Kalau seandainya dia sedang haid, kemudian dia tidak akan bisa untuk mutolaah lagi hafalannya. Nah, di sini kemudian akan timbul permasalahan. Jika dia tidak mutolaah, maka akan melupakan daripada hafalannya. Maka di sini ya dijelaskan ada kebolehan daripada hafizah yang sedang mengalami haid tersebut untuk terus mengulangi hafalannya. Tentunya niatkan sebagai doa tadi. Udah paham anakku ya? Nah, itu qiraatul Quran because dil Quran itu memang tidak dibolehkan atau haram bagi wanita yang sedang dalam keadaan haid atau sedang dalam keadaan nifas, tidak dibolehkan. Summa qala wa yuzadu 'alaiha as-saum. Yang tidak boleh juga adalah berpuasa. Tidak boleh wanita haid untuk berpuasa. Tapi kemudian seandainya dia sedang berpuasa dan datang tamu bulanannya, ini dianjurkan sangat, yustahabu katanya di sana, untuk menahan dirinya. Untuk menahan dirinya. Ya, misalnya dia udah puasa nih ya, tapi di pertengahan hari tiba-tiba datang haidnya, rusak puasanya, batal puasanya. Cuman yustahabu, dianjurkan sangat untuk menahan dirinya. Pertama niatnya adalah menghormati orang yang sedang berpuasa. Walaupun memang sudah boleh dia untuk membatalkan, bukan membatalkan lagi ya, untuk makan minum boleh sudah, karena sana sudah rusak puasanya. Jadi ketika niatnya untuk menghormati orang yang sedang berpuasa, tentunya akan mendapatkan pahala. Paham? Sumakal fala yajuzu laha saum wa hiya haidun aw nufasa. Maka bagi wanita yang sedang haid dan nifas tersebut, la yajuzu laha saum, tidak boleh baginya untuk melaksanakan puasa. Ya, tidak boleh. Karena memang tidak akan sah. Tidak akan sah. Salah satu syarat sah puasa adalah suci dari haid dan nifas. Sedangkan kita pahami, kita sudah pelajari, kita sudah diskusikan, definisi daripada sah adalah ya yajtami'u fihi ruknu wasyartu, terkumpulnya atau lengkap sudah dikerjakan antara rukun dan syarat, barulah pekerjaannya akan dianggap sah. Jika salah satu syarat atau rukunnya tidak terpenuhi, maka tentunya di sana pekerjaan itu akan dianggap batal. Kenapa? Karena definisi batal adalah malah yajtami'u fihi ruknu wasyartu, yaitu yang seandainya tidak terkumpul padanya rukun dan syarat, maka pekerjaannya akan dianggap